Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya wa mursalin wa syuhada wa sholihin. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil lahir di Purwodadi 9 Juli 1967. Beliau wafat pada usia 53 tahun, tepatnya di Pondok Pesantren Ayatir Rahman, Parung, Bogor, pada tanggal 12 September 2020 dalam perjalanan agenda syafar dari Sumatera ke Jawa. Berangkat dari prinsip hidup sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ibumu melahirkan engkau, wahai anak Adam. Ketika itu engkau menangis. Tidak ada bayi lahir. Tidak ada. Wannasu haulaka yadhakuna surura. Manusia sekitarmu semuanya tertawa gembira. Oh, bayinya lahir selamat gitu. Waj'al li nafsika an takuna idza bakau. Karena itu buatlah dirimu ketika mereka menangisi engkau di hari kematianmu. Itu dhahika masrura, engkau sendiri yang tertawa karena gembira. Itulah hidup, itu esensinya di situ. Jadi ini yang saya minta, supaya padanya ini itu semua arahnya itu satu, berbuat baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Prinsip ini ternyata benar-benar menjiwai dalam kiprah kehidupan pergerakan perjuangan beliau. Keberhasilannya tidak terlepas juga dari dukungan seorang ibu yang telah melahirkan beliau. Ketika beliau pamitan hendak berangkat ke Jambi, yakni tepatnya di desa Tirta Kencana, Rimbo Bujang, ibunda beliau menyampaikan pesan yang cukup mendalam. Aku ora khawatir ambek awakmu le, sebab awakmu yo gede, gagah tur yo duwe ilmu. Mesti uripmu manfaat lan disegeni wong. Melalui survei dan pengamatan mendalam pada tahun 1995, tepatnya di desa Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil pada waktu itu berinisiatif untuk mengajarkan agama di Sumatera. Kebetulan tepatnya berada di desa Tirta Kencana, Jalan Meranti Timur. Rimbo Bujang termasuk daerah program transmigrasi tersukses di Indonesia yang dibuka sejak tahun 1977 Masehi. Hal tersebut terlihat jelas dari etos kerja masyarakatnya yang sangat tinggi. Sebagai alumni Madrasah Diniyah NU Kudus yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sya'roni Ahmadi, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil melihat perkembangan masyarakat Rimbo Bujang yang sangat pesat, termasuk dalam bidang pendidikan. Beliau memiliki itikat kuat untuk mengajarkan agama di daerah transmigrasi.
1995, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil hanya memiliki 2 orang santri yang diasuh di rumah gubuk sederhana. Namun kemudian secara bertahap, masyarakat sekitar mulai minat menitipkan putra-putrinya untuk belajar ngaji Al-Quran. Hal itu yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Taman Pendidikan Al-Quran pada tahun 1996 Masehi yang beliau pimpin. Seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1998 Masehi dikembangkan menjadi sebuah yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran Raudatul Mujawidin. Kemudian pada tahun 2000 Masehi, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil bermaksud mengembangkan kiprahnya di bidang pendidikan yang lebih luas dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya di daerah transmigrasi Rimbo Bujang. Akhirnya dibukalah pendidikan dengan sistem pondok pesantren. Para santri datang berduyun-duyun dari berbagai daerah, kota atau kabupaten di Provinsi Jambi. Hingga saat ini bahkan juga termasuk dari berbagai provinsi lainnya seperti Sumatera Barat, Medan, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, dan bahkan termasuk dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan, pada tahun 2010, nama Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran Raudatul Mujawidin kemudian diubah menjadi Yayasan Raudatul Mujawidin. Tetapi perubahan tersebut tidak mengubah prinsip awal, dan terbukti perkembangan berikutnya pondok pesantren semakin pesat. Bahkan dalam rencana strategis yang dirumuskan pada tahun 2015-2020 telah terpenuhi dan bahkan ada yang melebihi target, baik kuantitas maupun kualitas. Siapa sangka beliau akan pergi secepat itu meninggalkan kita. Selama ini, sosok Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil tidak saja persoalan keluarga, melainkan juga memiliki wawasan kebangsaan yang cukup luas. Perkumpulannya dengan para tokoh nasional dan internasional memperkaya cakrawala pemikiran beliau yang jauh ke depan. Bahkan dalam sepenggal bait yang dibacakan saat Milad Romu tahun 2015 menyebutkan, ikhlaskan hati kami berdua untuk menerima takdirmu, Engkau Maha Tahu. Ya Rabbi, lidahku keluh untuk menyebut nikmat yang Kau berikan, karena amalku sama sekali tak sepadan. Maka ridhoilah tempat ini, berkailah kepada siapapun yang mampir di sini, walaupun hanya seteguk ilmu. Pada tahun ajaran baru 2020-2021, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil berpesan bahwa Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin kita mulai dari awal lagi. Pesan beliau dalam berbagai kesempatan menyongsong tahun ajaran baru 2020-2021, sehingga semua guru harus benar-benar menyiapkan mental yang baik. Jika tidak siap, ucap beliau boleh mengundurkan diri atau berkiprah di tempat lain. Bahkan dalam kondisi sakit,
pada tanggal 7 September 2020 atau 5 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan secara langsung dan disaksikan oleh Umi, Cak Khairi, dan Bapak Mutakin, yang kemudian diteruskan melalui WhatsApp, dikirim kepada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh guru dan karyawan Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saya sampaikan melalui Pondok Pesantren Ayatir Rahman, Padepokan, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ini, bahwa dalam rangka keberlangsungan dan kemajuan pendidikan Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin agar semuanya kompak dan saling bantu-membantu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Allahu Akbar. Wasiat tersebut mengandung pesan sangat mendalam bahwa visi besar Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil dalam berkhidmah untuk NU dan NKRI melalui pendidikan dan pengkaderan tidak boleh berhenti, melainkan harus terus berlanjut dan terus maju, baik terkait pendidikan Al-Quran, pondok pesantren maupun kaderisasi dalam Nahdlatul Ulama. Tidak sedikit para tokoh bangsa maupun para alim ulama yang telah bersilaturahim ke Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin atau beliau sendiri yang bersilaturahmi untuk meminta didoakan atau motivasi maupun dukungan terhadap kelangsungan pendidikan Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin agar nantinya menjadi lembaga pendidikan yang berkembang, maju, serta penuh berkah. Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin merupakan lembaga koordinat pembelajaran Al-Quran metode Qiraati untuk wilayah Provinsi Jambi dan telah berkiprah melakukan pembinaan serta mendorong terhadap pendirian Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, serta pembinaan terhadap calon guru pengajar Al-Quran di beberapa kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Jambi, bahkan Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Animo masyarakat daerah yang berminat untuk mendidik putra-putrinya di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin sangat tinggi. Hingga saat ini, tahun 2020, jumlah santri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin mencapai 1.754 santri yang tersebar di berbagai unit pendidikan, mulai dari TPQ, Madrasah Diniyah, RA, MI, MTS, M3, MA, dan SMK. Para santri mengikuti sistem pembelajaran dengan perpaduan kurikulum pendidikan nasional dan Kementerian Agama di siang hari dan sekaligus mengikuti dengan kurikulum pesantren atau madrasah diniyah pada waktu sore hingga malam hari. Husnul khotimah itu tergantung sistemnya, berupa amal jariyah
ilmu manfaat, anak soleh merupakan sistem dalam pendidikan Islam. Endingnya adalah sebaik-baiknya manusia, yaitu yang paling migunani bagi menungso liya. Untuk memberikan manfaat yang besar tersebut, maka dalam mengelola pendidikan, beliau rumuskan dengan visi, misi, tujuan, serta melaksanakannya dalam sebuah tradisi. Kami sama-sama ingin menciptakan Rimbo Bujang itu sebagai sebuah kawasan pesantren. Kami ingin menciptakan Rimbo Bujang itu sebagai kota santri, sebagai tempat anak-anak yang mau mengaji di wilayah kita itu. Tidak ada pondok yang paling besar, tidak ada pondok yang kecil, semuanya punya perannya masing-masing.